kalau sudah memenuhi banget kayaknya belum sih. Terutama bentuk apresiasi, kemudian tahu bulatnya itu ya Pak, kalau misalnya nanti Bapak pindah jadi rektor di mana gitu ya, di Univ Wakanda misalnya gitu. Tolong aturan-aturan yang dadakan itu, jadwal-jadwal yang dadakan itu dikurangin lah Pak ya. Oke, perkenalkan nama saya Gabriel Turunan. Halo, perkenalkan nama aku Miko. Oke, perkenalkan nama saya Krisna Putra Setiawan. Perkenalkan nama saya Rizky Joko Setiawan. Oke, nama aku Endrele Campioni Giniusa. Perkenalkan nama saya Sipta Tristio. Perkenalkan nama saya Gaza Mahendra Ditama. Perkenalkan nama saya Niko Ruma Jizi. Nah, ada apa nih teman-teman LPM Mata nih? Kalau perubahan nggak banyak-banyak banget ya, tapi ya gedung udah terpenuhi lah. Terutama kan aku anak FISIP ya, dan anak hukum juga, jadi sekarang untuk belajar tuh ya udah enak gitu. Di penghujung periode Pak Arifin ini untungnya udah terpenuhi ya, gitu, udah sih. Kalau perubahan sih menurut saya ada beberapa perubahan, yaitu pertama dari segi fasilitas sendiri ya. Kita punya gedung baru, gedung GKU, terus habis itu kita juga punya fasilitas sekre baru, tapi ya walaupun kecil sih, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin perubahan yang saya alami di kepemimpinan Prof. Arifin ini mungkin dari segi fasilitas mungkin ya. Karena kan saya dari Fakultas Pertanian sendiri, untuk saat ini Fakultas Pertanian sudah memiliki gedung yang berada di kampus Sidotopo, yang dimana sudah menunjang untuk kegiatan perkuliahan. Dan juga mungkin fasilitasnya juga sudah mulai dilengkapi kembali untuk fasilitas di laboratorium yang ada di Prodi Peternakan sendiri, sehingga untuk melakukan uji baik itu dari penelitian maupun yang lain sudah bisa dilakukan di laboratorium di Untidar sendiri, seperti itu. Untuk perubahannya yang saya rasakan infrastruktur. Contohnya waktu itu jalanan masih berbatu dan sekarang udah halus. Terus untuk lokasi parkiran juga. Ya, perubahan ada banyak ya, seperti kalau yang saya rasakan karena saya Visipol itu ada gedung baru, itu salah satu perubahan yang baik, tapi tentunya nggak ada yang sempurna di dunia ini. Baik, mungkin secara garis besar yang bisa saya amati perubahan secara garis besarnya itu adalah pertama infrastruktur dari Untidar itu sendiri, dan kedua mungkin kualitas dari sumber daya tenaga pendidikan, dosen, dan dari mahasiswanya. Jadi perubahan yang saya rasakan selama 2 tahun ini saya berkuliah di Untidar adalah adanya pembangunan di Untidar yang cukup signifikan. Salah satu yang pembangunan paling terlihat adalah pembangunan kampus Sidotopo dan juga penambahan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus Untidar. Untuk perubahan yang mungkin yang saya rasakan perihal infrastruktur ya, karena sebelumnya saat saya mahasiswa baru dulu belum ada yang namanya gedung parkiran, gedung teknik seperti sekarang, dan yang terakhir pembangunan gedung Sidotopo itu, gedung FISIP dan gedung kuliah terpadu, itu sih yang saya rasakan. Jujur yang saya rasakan selama kepemimpinan beliau itu yang paling terasa adalah infrastruktur ya, sangat-sangat berkembang dari yang awalnya hanya sepeta, mungkin sekarang sudah jauh-jauh lebih besar lagi Untidar, dan semoga lebih bisa berkembang lagi lah Untidar. Perubahan antara dari rektor sebelumnya kepada rektor Pak Arifin yang saya rasakan adalah karena belakangan sebelum saya mengenal rektor sebelumnya seperti sebelum Pak Arifin, saya belum menginjakkan kaki di Universitas Sidoarjo, maka sebenarnya saya nggak terlalu mengerti penuh perubahan apa, dampak apa yang telah diberikan atau perubahannya seperti apa gitu. Cuman sebelum adanya Pak Arifin di Universitas Sidoarjo gitu, rektor sebelumnya saya pernah ke Universitas Sidoarjo seperti itu. Cuman ketika saya sudah menjadi mahasiswa di Universitas Sidoarjo, kebetulan saya merasakan beberapa dampak seperti misalnya infrastruktur seperti itu, seperti pembangunan gedung-gedung, kemudian beberapa kalau untuk soal akademis ataupun pendekatan antara rektor dengan mahasiswanya dan lain sebagainya, saya tidak mengetahui untuk sebelumnya gitu. Cuman apa yang tertangkap oleh mata seperti pembangunan gedung, kemudian pembangunan jalan, kemudian pembangunan fasilitas mungkin yang bisa kita lihat seperti parkiran dan lain-lain sebagainya. Mungkin
Itu perubahan yang saya lihat ya dari kacamata saya dari rektor sebelumnya kepada rektor Pak Arifin seperti itu. Kalau namanya manusia ya, mungkin kita nggak bisa memenuhi, apalagi Pak Arifin gitu ya, tidak bisa memenuhi semua ekspektasi teman-teman, terutama saya gitu. Jadi kalau sudah memenuhi banget kayaknya belum sih. Terutama bentuk apresiasi, kemudian tahu bulatnya itu ya Pak, kalau misalnya nanti Bapak pindah jadi rektor di mana gitu ya, di Univ Wakanda misalnya gitu. Tolong aturan-aturan yang dadakan itu, jadwal-jadwal yang dadakan itu dikurangin lah Pak ya. Minimal persiapan dulu, udah itu aja sih. Kalau memenuhi ekspektasi sih belum ya, karena emang ekspektasi setiap orang kan beda-beda. Jadi kalau ekspektasi saya itu ya berharap fasilitasnya lebih baik lagi ya, tapi terkait fasilitas akademik maupun non akademik itu sepertinya masih sedikit kurang gitu. Mungkin contohnya seperti ya parkiran yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Kita offline tapi parkirannya belum memadai sampai dengan ke depan perpus, sampai dengan ke depan fakultas-fakultas gitu. Jadi menurut saya sih bisa ditingkatkan lagi. Untuk ekspektasi saya sendiri kepada Prof. Arifin sih mungkin sudah gimana ya, sudah terpenuhi sih, karena kan juga dilihat dari perkembangan Untidar saat ini sudah mulai banyak dikenal juga oleh kalangan masyarakat luar, dan juga fasilitasnya sudah semakin oke sih. Menurut saya belum, soalnya masih banyak mahasiswa-mahasiswa adik tingkat saya maupun seangkatan banyak yang mengeluh kesahkan tentang kepemimpinan Pak Arifin. Ekspektasi ya? Belum. Untuk ekspektasi menurut saya berekspektasi tinggi karena Untidar sebagai kampus yang sedang berkembang seharusnya memiliki rektor yang memiliki ide-ide revolusioner gitu ya, dan tentunya tidak menyengsarakan mahasiswanya gitu. Menurut saya pribadi dari kepemimpinan Pak Arifin ini belum sepenuhnya ya, kalau saya rasa ya, karena mungkin dari segi aspirasi dari mahasiswa banyak yang belum bisa teraspirasikan. Salah satunya UKT mahasiswa yang di situ, di mana UKT itu rata-rata mahasiswa itu baik yang mungkin kurang mampu ataupun yang sudah mampu itu di angka 4 jutaan, masih banyak UKT yang di angka golongan tinggi gitu. Sudah, karena saat saya masih SMA, kampus di Sidotopo itu masih berupa tanah kosong dan sekarang sudah dibangun, ternyata bisa secepat itu. Oke, untuk kepemimpinan Pak Arifin apakah sudah memenuhi ekspektasi atau tidak? Menurut saya sudah, tetapi mungkin belum maksimal, dikarenakan kalau kita lihat dari permasalahan yang mahasiswa rasakan itu masih banyak sekali, mulai dari permasalahan administrasi, yang kasus kelulusan itu, kemudian masalah UKT, dan yang sekarang desas-desusnya perihal kekerasan seksual juga itu. Jujur menurut saya belum, karena menurut saya beliau terlalu mengedepankan dalam sisi infrastruktur ditimbang sisi kemampuan secara ekonomi mahasiswa-mahasiswanya. Kebanyakan dari saya pernah bahkan sering berkumpul dengan teman-teman saya seangkatan maupun beda angkatan, sering mengeluhkan tentang hal ini. Jadi ya saya harap bisa dipertimbangkan lagi untuk UKT-nya dan untuk biaya-biaya yang kedepannya akan ditentukan. Mengenai ekspektasi kemungkinan ada dua. Saya dulu memang banyak menaruh banyak ekspektasi seperti itu. Cuman kalau untuk belakang ini udah sedikit menurunkan dari apa-apa yang saya harapkan, apa-apa yang saya ekspektasikan gitu. Kalau waktu awal masuk saya kira kita melihat bahwa di depan gedung, di depan gapura paling pojok atau paling dekat dengan jalan raya itu Universitas Sidar gitu. Begitu saya masuk ternyata ada SD, kemudian ada Starbucks, ada warung ataupun kios. Nah, saya kira itu udah masuk bagian dari Universitas Sidar gitu. Ternyata belum gitu, baru masuk setelah ya saya nilai mungkin tanpa merendahkan atau maksud lain itu terlalu kecil gitu untuk gedungnya gitu. Ternyata cuman sebegini gitu. Itu ekspektasi yang pertama gitu. Kemudian kalau untuk sekarang udah banyak perubahan yang saya katakan tadi, seperti pembangunan gedung-gedung, kemudian ada yang gedung di Tuguran, ada yang di Sidotopo seperti itu. Kalau untuk ekspektasi secara akademis udah
kalau dulu tuntutan saya ketika masuk itu 1 ataupun semester 2, semester 1 atau semester 2 itu banyak publikasi karya ilmiah, kemudian banyak lomba-lomba dan lain sebagainya gitu. Nah, sudah pada waktu semester 5, semester 6 saya ini udah banyak sekali gitu untuk program-programnya gitu, seperti PKM, kemudian yang di gedung GKU kemarin tuh yang bisnis itu PKM atau wirausaha gitu kan. Nah seperti itu saya kira itu udah di jauh dari udah lebih baik daripada yang saya ekspektasikan seperti itu. Mungkin itu untuk ekspektasi kalau soal akademis, kemudian untuk soal keorganisasian mahasiswa gitu. Ada pola komunikasi yang bagus gitu antara rektor kemudian dengan turun-turunannya gitu. Sebagaimana yang kita tahu gitu kan, semakin banyak ilmu yang kita punya atau semakin wawasan yang kita punya itu luas gitu, maka semakinlah kita egaliter gitu, sama rasa sama rata seperti itu gitu. Jadi dengan rektor kemudian dengan walaupun ada struktural, maka seharusnya itu dengan yang di bawahnya itu harus punya pola komunikasi yang komunikatif itu, jangan cuman komunikasi tapi nggak komunikatif itu. Misal banyak sekali saya berani bertanggung jawab gitu atas ucapan saya gitu, misalkan seperti KKN, kemudian KKN kemarin itu banyak gitu kan, antara LPPMP atau apa lupa saya itu yang sebagai penyelenggara itu KKN gitu, bahwa pada awalnya dikonsepkan untuk online gitu, tetapi dengan tiba-tiba KKN itu menjadi offline gitu. Itu kan banyak sekali perubahan, transisi dari online kemudian offline secara mendadak gitu, dan yang kemudian berdampak pada mahasiswa yang ber-KKN gitu, banyak menyesuaikan kemudian lain-lain sebagainya gitu. Itu yang mungkin perlu dibaiki dan kemudian yang tidak saya ekspektasikan seperti itu. Keadilan tentang UKT. UKT saya merasa tidak adil. Apresiasi. Kurang banget tuh Pak. Masih cuma sekedar posting di Instagram Untidar. Lebih peduli lagi terhadap mahasiswanya, lebih membuka telinga dan lebih membuka mata.